Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soni-soniha. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Oke, setelah kita membaca basmalah, hari ini kita akan membahas tentang puasa. Puasa berasal dari kata asyam yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan puasanya disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mulai terbitnya fajar itu sebelum subuh biasanya kan ada sholat habis baca surat-surat pendek. Nah, itu biasanya terus ganti murotal. Nah, itu biasanya terbitnya fajar atau imsak namanya. Kemudian sampai terbenamnya matahari itu yakni waktu maghrib. Jadi kalau puasa itu harus benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat puasa itu ada dua. Yang pertama adalah syarat wajib, di mana syarat wajib ialah yang wajib berpuasa itu orang Islam. Nah, pertama harus Islam. Kemudian orang balik, yaitu balik itu telah mencapai telah mencapai umur tertentu. Jadi dia itu sudah dewasa dan telah mencapai umur tertentu. Kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan haid. Kalau yang laki-laki itu dengan keluarnya mani. Kemudian syarat wajibnya yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi otaknya itu sehat, tidak gila. Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian suci dari haid dan nifas ini untuk perempuan. Haid yang biasanya keluar setiap bulan. Kalau nifas itu darah yang keluar karena melahirkan. Kemudian mampu itu tidak sakit, tidak hamil, tidak menyusui, dan dua. Loh Bu, masa ibu hamil gak boleh puasa? Boleh kalau mampu. Kalau tidak mampu diperbolehkan untuk tidak puasa. Kemudian syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Nah, harus Islam. Kemudian mumayyiz yang artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian puasa pada waktu yang tidak dilarang berpuasa. Contoh, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu kita tidak boleh berpuasa. Jadi puasanya itu sah apabila puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, atau puasa sunnah yang lainnya. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua, niat, yaitu niatnya menyengaja melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika puasa wajib, maka niatnya itu sebelum terbitnya fajar atau pada malam hari. Biasanya kan setelah sholat tarawih kita niat bareng-bareng. Nah, itu disunahkan sebelum tidur atau sebelum imsak. Itu kita diwajibkan untuk niat pada malam hari. Kemudian kalau untuk puasa sunnah, kita boleh diniatkan pada pagi hari sebelum waktu duhur. Karena apa? Apabila sebelum waktu duhur dia masih belum makan apapun, dengan ketentuan dia belum makan apapun, belum minum apapun, maka boleh untuk niat berpuasa. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri. Jadi menahan diri dari apa? Dari segala hal yang membatalkan puasa, dari imsak sampai maghrib, atau dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa nanti Ibu Eva bahas di belakang. Kemudian Ibu Eva akan bahas tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur meskipun sedikit. Jadi kita disunahkan untuk sahur. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Jadi kita disunahkan juga makannya akhir-akhir, mau imsak itu juga boleh. Tapi kalau kupu-kupu maka lebih baik di awal. Kemudian berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis dengan air putih sebelum makan yang lain. Jadi disunahkan memakan kurma 3 biji dengan air putih biasanya. Kemudian membaca doa berbuka. Bagaimanakah doa berbuka puasa? Kita baca bareng-bareng ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo diulang bareng-bareng dengan Bu Eva. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita juga disunahkan untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Jadi biasanya ada orang yang memberikan takjil, itu
merupakan salah satu sunnahnya orang berpuasa. Biasanya kalau puasa Ramadan ada orang bagi-bagi jajan di jalan, itu namanya memberikan takjil. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah khususnya pada bulan Ramadan, karena amalan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Selanjutnya ialah kita akan bahas tentang hal-hal yang makruh waktu puasa. Jadi kita puasa kita dimakruhkan untuk berkumur berlebihan, kemudian menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincir matahari, kemudian mencicipi makanan sekalipun tidak tertelan, kemudian suntik atau bekam kecuali ada keperluan, memakai wangi-wangian, berkata kotor, keji, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, dan berkata berlebihan, kemudian sengaja melambatkan berbuka dengan keyakinan bahwasanya itu adalah keutamaan. Jadi bukannya itu di akhir-akhir oh iya soalnya itu utama, itu kalau akhir-akhir itu dapat pahalanya lebih banyak, enggak, itu salah. Bahwasanya sunahnya itu adalah menyegerakan berbuka. Itu kalau dikali-kali malah itu adalah makruh. Suntik sama bekam sudah tahu kan ya anak-anak ya. Selanjutnya Bu Eva akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ialah makan dan minum dengan sengaja. Nah, makan dan minum dengan sengaja itu sudah bahwasanya itu membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja, muntah moro-moro mulutnya itu disokrok dewe ambek pulpen apa-apa, itu juga itu nggak boleh. Disengaja untuk muntah biar batal puasa itu juga nggak boleh. Nah, yang ketiga adalah datangnya haid dan nifas bagi wanita. Kemudian hilangnya akal karena mabuk, pingsan atau gila, itu juga membatalkan puasa. Kemudian murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Selanjutnya ialah niat berbuka atau mengubah niat. Jadi sebelum puasanya selesai, masuk belum maghrib, tapi dia tuh aduh aku pengen berbuka nah itu juga niatnya aku tak buka wis tak buka ngono sambil minum, nah itu adalah membatalkan puasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.